Suara jangkrik terdengar nyaring ketika mobil Arga berhenti di depan gerbang desa kecil itu. Langit sudah mulai gelap. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan, seolah menunggu sesuatu yang tidak ingin disebut namanya. Di kejauhan, samar-samar terlihat bentuk sebuah jembatan tua melintang di atas sungai yang berarus pelan. Warnanya keabu-abuan, seperti tulang yang sudah lama dikubur. Arga turun, menatap papan kayu di pinggir jalan yang catnya sudah mengelupas. Tulisan di sana samar terbaca. Jembatan Suro, dilarang melintas setelah maghrib. Ia tersenyum kecil, mengeluarkan kamera dari tasnya. Pas banget buat liputan horor, gumamnya sambil menyalakan kamera. Sebagai jurnalis lepas yang sering membuat konten misteri untuk internet, Arga tahu betul bahwa cerita tentang tempat angker selalu menarik penonton. Namun malam itu, entah kenapa, dadanya terasa sesak begitu matanya menatap jembatan itu terlalu lama. Warga sekitar menatapnya aneh ketika ia menanyakan arah menuju rumah kepala desa. Seorang ibu tua yang sedang menjual gorengan di pinggir jalan berbisik, "Nak, kalau cuma mau foto-foto, jangan dekat-dekat jembatan itu malam-malam." Dia nggak suka. Arga hanya tertawa sopan. "Nggak apa-apa, Bu. Saya cuma mau buat dokumentasi. Lagi pula, saya dulu lahir di sini, jadi nggak asing." Ibu itu terdiam beberapa saat, lalu menatapnya dengan pandangan kosong. "Kalau kamu anaknya Pak Darto, sebaiknya kamu cepat pergi sebelum malam turun." Arga menoleh, kaget. Nama itu, Pak Darto, ayahnya yang sudah meninggal belasan tahun lalu. Ia belum sempat menjawab, karena ibu itu buru-buru menutup gerobaknya dan berjalan menjauh tanpa menoleh. Malam datang cepat di desa itu. Langit hitam pekat tanpa bintang, dan hanya suara serangga yang mengisi udara. Arga menginap di rumah peninggalan ayahnya di tepi sungai, tak jauh dari jembatan. Rumah kayu tua itu masih sama seperti dulu. Berdebu, berderit, tapi anehnya terasa hangat seolah menunggu kepulangan seseorang. Ia menyalakan kamera, mencoba merekam monolog pembuka. "Malam ini, aku kembali ke desa tempat ayahku meninggal 20 tahun lalu. Warga percaya jembatan di belakang rumah ini meminta tumbal setiap tahun. Aku akan mencari tahu kebenarannya." Namun di tengah kalimatnya, suara krak, krak, terdengar dari luar jendela. Langkah kaki pelan, seperti seseorang berjalan di atas papan kayu yang basah. Arga mematikan kamera. Ia keluar, hanya ditemani senter kecil. Udara malam itu dingin dan lembab. Ia menatap jembatan yang samar diterangi cahaya bulan. Kayunya retak, tapi masih kokoh. Langkahnya terhenti di ujung jembatan, dan saat itu juga, suara langkah lain terdengar dari arah seberang. Pelan, teratur. Tap, tap, tap. "Pak Karto," panggilnya, mengingat nama penjaga jembatan yang pernah diceritakan ibunya dulu. Tidak ada jawaban. Suara langkah itu berhenti, tapi getaran kecil terasa di papan di bawah kakinya. Senter di tangannya bergetar, dan dalam sekejap, bayangan seseorang melintas di tengah jembatan. Arga terkejut, refleks menekan tombol rekam. Cahaya senter menangkap siluet seorang pria berdiri di sisi jembatan, menatap ke bawah sungai. Arga mendekat beberapa langkah, tapi siluet itu tiba-tiba melompat. Suara cipratan air terdengar keras memecah keheningan malam. Arga berlari ke sisi jembatan, menyorotkan senter ke air. Tidak ada siapapun, tidak ada riak air. Sungai kembali tenang seolah tak terjadi apa-apa. Nafas Arga memburu. Ia memeriksa kamera. Di layar, jelas terlihat bayangan seseorang berdiri, lalu terjun ke sungai. Tapi anehnya, bayangan itu tak punya wajah. Hanya bentuk tubuh hitam dengan kepala kosong seperti kabut. Tiba-tiba lampu jalan di ujung jembatan berkedip-kedip lalu padam. Suara seperti bisikan halus terdengar dari arah sungai. Pelan. Berulang-ulang. 1 tahun sudah berlalu. Belum ada tumbal. Arga mundur beberapa langkah, jantungnya berdegup keras. Ia mematikan kamera dan berlari kembali ke rumah. Namun sebelum menutup pintu, ia menoleh sekali lagi ke arah jembatan. Di sana, di tengah kabut, bayangan hitam itu berdiri lagi. Tapi kali ini, bentuknya lebih jelas. Mirip seseorang yang pernah ia lihat di foto keluarga lama, ayahnya sendiri. Arga menutup pintu, bersandar di dinding sambil menahan napas.
Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa semua itu hanya halusinasi. Namun di luar sana, suara air sungai terus terdengar. Pelan, berirama, seperti napas. Dan di antara desiran angin malam itu, samar-samar terdengar suara lirih, nyaris seperti ayahnya yang memanggil. "Jangan datang ke jembatan itu lagi, Nak." Apa yang sebenarnya terjadi di jembatan tua itu? Siapa sosok yang muncul di tengah malam? Dan apa hubungannya dengan Ayah Arga? Jangan lupa subscribe, karena di bagian berikutnya, kebenaran jembatan ini akan mulai terkuak. Pagi itu, kabut masih tebal di sepanjang sungai. Arga menatap jembatan tua dari jendela rumah ayahnya. Permukaannya kini tampak biasa saja, tidak ada bayangan, tidak ada suara. Tapi rasa aneh di dadanya belum hilang. Ia membuka laptop, memeriksa rekaman semalam. Video itu bergetar, tapi jelas menampilkan sosok yang berdiri di tengah jembatan, lalu menghilang ke dalam air. Namun ada satu hal yang membuatnya merinding. Di akhir video, setelah sosok itu melompat, terdengar suara lirih dari arah kamera. "Sudah waktunya, Darto." Arga membeku. Darto, itu nama ayahnya. Sosok itu, seolah berbicara kepadanya, bukan ke kamera. Hari mulai siang ketika Arga berjalan ke balai desa untuk bertemu kepala desa. Namun orang yang ia cari tidak ada. Seorang pemuda desa memberitahu kalau yang lebih tahu tentang jembatan itu adalah Pak Karto, penjaga jembatan yang sudah tua dan jarang keluar rumah. Tanpa pikir panjang, Arga menuju ke rumah yang disebutkan. Rumah itu berdiri di tepi sungai, di antara pohon bambu yang bergoyang pelan ditiup angin. Catnya sudah pudar, dan pintunya tampak lapuk. Saat Arga mengetuk, suara batuk pelan terdengar dari dalam. "Masuk saja, pintunya nggak dikunci," kata suara berat seorang pria. Di dalam, ruangan itu remang. Bau kayu tua dan dupa samar terasa. Seorang pria tua duduk di kursi rotan, tubuhnya kurus, wajahnya penuh garis usia. Namun matanya tajam sekali. "Arga, ya?" tanyanya, bahkan sebelum Arga memperkenalkan diri. "Bapak tahu saya?" Pak Karto mengangguk pelan. "Kamu mirip ayahmu, tapi matamu lebih gelap." Arga duduk di depannya. "Aku kesini mau tanya tentang jembatan itu, Pak." Katanya jembatan itu suka meminta tumbal. Pak Karto tidak langsung menjawab. Ia menatap keluar jendela, ke arah air sungai yang mengalir tenang. "Jembatan itu nggak suka disebut itu," katanya pelan. "Dia bukan benda mati." Arga mengerutkan kening. "Bukan benda mati?" Pak Karto mengangguk. "Dulu, waktu zaman Belanda, jembatan itu dibangun di atas tanah kuburan. Waktu fondasinya mulai retak, mereka melakukan ritual supaya tetap kokoh. Mereka menanam manusia hidup-hidup di dalam tiangnya." Suara Pak Karto semakin lirih. "Sejak itu, setiap tahun, jembatan menagih 1 jiwa. Kalau tidak diberi, 1 bagian kayunya akan patah. Air di bawahnya akan berputar, dan orang akan terseret, meski tak ada arus." Arga menelan ludah. "Dan orang-orang percaya begitu saja?" "Percaya," jawab Pak Karto. "Karena sudah puluhan orang mati di sana. Dan setiap kematian selalu terjadi di hari yang sama setiap tahun, tanggal 12 bulan ini." Arga menatap kalender di dinding rumah itu. "Hari ini, tanggal 10. Waktu aku kecil," lanjut Pak Karto, "ayahmu yang pertama kali menantang jembatan itu. Dia bilang semua itu cuma tahayul. Tapi malam itu hujan deras, dan dia belum pulang. Kami menemukannya keesokan paginya, tubuhnya di bawah jembatan. Tapi anehnya, tidak ada luka, tidak ada darah. Hanya wajahnya yang seperti ketakutan, matanya terbuka lebar." Arga menunduk. Nafasnya berat. "Jadi, ayah saya korban jembatan itu?" Pak Karto menatapnya lama. "Bukan korban. Tumbal." Kata itu membuat ruangan seolah jadi lebih dingin. Tumbal? Setiap generasi selalu ada yang terpilih. Tidak semua orang bisa menjadi pengganti. Hanya mereka yang punya ikatan darah dengan penjaga jembatan. "Penjaga jembatan? Maksudnya?"
Pak Karto menatap Arga dengan tatapan tajam, lalu berkata pelan. Keluarga kita, Ga. Arga tersentak. Bapak bilang, keluarga kita. Pak Karto mengangguk. Dulu, kakek buyutku yang pertama kali diangkat jadi penjaga. Tugasnya memastikan tumbal diberikan tepat waktu. Tapi setelah Belanda pergi, keluarga kami satu-satunya yang tahu rahasianya. Dan ayahmu dulu mencoba menghentikan tradisi itu. Ia menghela napas panjang. Sayangnya, kalau jembatan tidak diberi tumbal, dia akan mengambil sendiri. Biasanya dari orang yang paling dekat dengan darah penjaga. Pak Karto menatap Arga dengan pandangan yang sulit dijelaskan, antara iba dan ketakutan. Dan sekarang, setelah 20 tahun waktunya sudah dekat lagi. Arga berdiri, menahan emosi. Bapak cuma mau nakut-nakutin saya. Semua ini cuma mitos kampung. Ia melangkah keluar, tapi sebelum pergi, Pak Karto berkata pelan, hampir seperti bisikan. Kalau nanti malam kamu dengar suara air berputar, jangan tengok ke arah jembatan. Nak, sekali kamu lihat, dia akan tahu wajahmu. Arga tak menjawab. Ia menutup pintu keras-keras dan berjalan cepat ke arah rumahnya. Namun saat melintasi jembatan, ia menoleh sekilas ke air. Sungainya tampak tenang, tapi di bagian tengah, airnya berputar pelan, membentuk pusaran kecil yang perlahan melebar. Dan di antara pusaran itu, muncul bayangan samar wajah seseorang. Wajah yang sangat ia kenal. Wajah ayahnya. Tersenyum, tapi mata kosongnya menatap lurus ke arah Arga. Arga mundur beberapa langkah, napasnya memburu. Ia berlari pulang tanpa menoleh lagi, tapi suara dari sungai seolah mengikutinya. Sudah waktunya, Arga. Jembatan lapar lagi. Di rumah, Arga menutup semua jendela. Ia mencoba tidur, tapi suara air yang berputar itu tetap terdengar. Pelan, teratur. Seperti napas makhluk yang sedang menunggu. Dan di tengah malam, ketika jam menunjukkan pukul 12, seseorang mengetuk pintu. 3 kali. Pelan. Teratur. Tok, tok, tok. Hujan turun deras sejak subuh. Langit kelabu menggantung rendah di atas desa, dan kabut dari sungai merambat naik, menutupi sebagian jembatan. Arga duduk di ruang tengah, menatap secangkir kopi yang sudah dingin. Matanya lelah, semalaman ia tidak tidur. Suara ketukan di pintu tadi malam terus terngiang. Ketika ia akhirnya memberanikan diri membuka, tidak ada siapapun. Hanya genangan air hujan di depan pintu. Tapi ada jejak kaki basah mengarah ke dalam rumah. Kini jejak itu sudah mengering, tapi bentuknya masih jelas di lantai. Langkah kaki pria dewasa, tapi tidak lengkap. Setiap ujung jejaknya berhenti di depan pintu kamar ayahnya. Arga menatap pintu itu lama. Ia tahu kamar itu belum pernah ia buka sejak pulang ke desa. Dulu, ibunya selalu melarangnya masuk. Biar tetap seperti waktu ayahmu pergi, katanya. Tapi rasa penasaran kini lebih kuat dari ketakutan. Ia memutar gagang perlahan. Pintu berderit pelan, membuka ke ruangan gelap berdebu. Di dalam, semua masih sama seperti dulu. Ranjang kayu, lemari tua, foto keluarga di dinding yang warnanya mulai pudar. Namun di meja kecil di sudut kamar, ada sesuatu yang tidak ia ingat pernah ada. Sebuah kotak kayu kecil yang terkunci dengan gembok karatan. Arga mencari kunci di sekitar meja. Laci bawah penuh dengan kertas tua dan buku catatan. Di salah satu halaman buku itu, ia menemukan amplop kuning bertuliskan namanya. Tulisan tangan itu, tulisan ayahnya. Tangannya gemetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya ada surat, tulisannya sedikit pudar. Arga, kalau kau membaca ini, berarti aku gagal menghentikannya. Jembatan itu tidak hanya meminta jiwa, tapi juga darah dari keturunan penjaga. Jika suatu hari air sungai mulai berputar tanpa angin, pergilah. Jangan biarkan mereka memilihmu seperti aku. Aku mohon, jangan dekati jembatan itu malam-malam. Di bawah tulisan itu, ada satu kalimat tambahan yang hampir terhapus air. Kunci kotak kayu, di bawah papan lantai dekat tempat tidur. Arga segera memeriksa lantai, mencongkel papan yang longgar, dan benar saja, sebuah kunci tua terselip di sana. Ia membuka kotak kayu itu.
Di dalamnya ada foto hitam putih jembatan yang baru dibangun, beberapa helai rambut yang terikat kain merah, dan sebuah buku kecil yang tertulis dalam bahasa Belanda. Di sampingnya, ada potongan kain putih yang sudah kering dengan bercak merah kecoklatan, darah. Saat ia memegang foto itu, udara di kamar mendadak terasa berat. Lampu bohlam di langit-langit bergetar dan redup. Dari luar, terdengar suara anak kecil menangis pelan. Tangisnya makin jelas, makin dekat. Arga segera keluar rumah. Di bawah hujan, ia melihat seorang anak kecil berdiri di tepi jembatan. Sendirian. Anak itu mengenakan baju sekolah dasar yang sudah basah kuyup. Wajahnya pucat, rambutnya menempel di dahi. "Hei, kamu ngapain di sana?" teriak Arga sambil berlari mendekat. Anak itu tidak menoleh. Langkah Arga berhenti beberapa meter sebelum jembatan. Ia bisa melihat air sungai mulai berputar lagi. Pusaran kecil di tengah aliran yang makin cepat. Lalu, anak itu melangkah maju. "Jangan." Arga berlari, tapi tiba-tiba tubuhnya terpental seperti menabrak dinding tak terlihat. Suara angin menggulung keras, dan pusaran air itu menelan anak kecil itu dalam sekejap. Air tenang lagi, tidak ada tubuh. Tidak ada teriakan. Hanya suara hujan. Arga terduduk di jalan, tubuhnya gemetar. Ia menatap sekeliling, tapi tidak ada satupun orang. Padahal rumah-rumah di sekitar jembatan jaraknya tidak jauh. Ia berlari ke rumah Pak Karto, mengetuk pintu berkali-kali. Pak Karto membuka pintu, matanya tampak lelah seperti sudah tahu apa yang terjadi. "Anak kecil, dia hilang," ujar Arga panik. Pak Karto diam lama, lalu berkata pelan, "Sudah aku bilang, jembatan itu memilih. Dan tahun ini, ia mengambil lebih cepat dari biasanya." "Kenapa harus anak itu, Pak?" "Karena tumbal belum ditentukan. Jembatan lapar, dan dia mengambil siapa saja yang mendekat." Arga mengepalkan tangan. "Berarti masih bisa dihentikan?" Pak Karto menggeleng pelan. "Tidak bisa dihentikan, hanya bisa digantikan." "Digantikan?" "Maksudku, kalau ada yang menyerahkan diri, jembatan akan berhenti mencari yang lain." Arga menatap pria tua itu dengan ngeri. "Jadi Bapak menyuruh saya jadi tumbal?" Pak Karto menatapnya dalam-dalam, lalu berkata lirih, "Kau pikir kenapa ayahmu melompat 20 tahun lalu?" Kata-kata itu menghantam Arga seperti palu. Dunia terasa berputar. Ia menatap sungai dari jendela rumah Pak Karto. Airnya kini tampak berwarna kehitaman, dan di permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil yang pecah satu persatu, seperti napas dari dasar air. "Arga," kata Pak Karto pelan, "kadang yang kita sebut kutukan, hanyalah janji yang tidak pernah ditepati." "Janji?" "Jembatan itu diberi darah manusia agar tetap kokoh. Tapi darahnya harus dari garis penjaga. Kalau tidak, ia akan mengambil sendiri. Dan kau darah terakhir yang tersisa." Arga menatap pria tua itu dengan ketakutan. "Kalau begitu, kenapa Bapak enggak mengorbankan diri aja?" Pak Karto tersenyum getir. "Karena waktuku sudah habis. Aku sudah menolak panggilannya bertahun-tahun. Sekarang dia hanya menginginkan darah muda." Malam itu, warga desa digemparkan oleh kabar hilangnya anak kecil di sungai. Semua orang panik, sebagian menyalahkan banjir, sebagian lagi berbisik takut bahwa kutukan jembatan hidup lagi. Arga ikut dalam pencarian, tapi tidak satu pun menemukan jejak. Ketika malam turun, langit benar-benar hitam. Hujan berhenti, tapi udara terasa berat. Arga berdiri di jembatan, menatap air yang mengalir pelan. Ia menutup matanya, mencoba mendengar suara angin. Tapi yang terdengar justru sesuatu yang lebih pelan. Lebih dalam, suara anak kecil yang menangis dari bawah air. Dan dari balik permukaan, samar-samar muncul tangan kecil yang melambai. Bukan minta tolong, tapi mengajak turun. Hujan sudah reda, tapi suasana desa terasa lebih muram dari sebelumnya. Jalanan becek, suara serangga lenyap, dan langit seolah enggan menampakkan matahari. Sudah 3 hari sejak anak kecil itu hilang, tubuhnya belum ditemukan. Warga mulai resah. Di warung kopi, bisik-bisik terdengar. Tahun ini jembatan minta tumbal lagi. Tapi kenapa malah anak orang lain yang diambil?
Mungkin penjaganya sudah nggak melakukan kewajiban. Arga mendengar semua itu dari sudut warung, sambil menatap gelas kopi yang tak disentuh. Orang-orang menatapnya dengan pandangan aneh. Sejak ia datang, hal-hal buruk mulai terjadi, itu yang mereka pikirkan. Mas Arga, suara seorang bapak tua memecah keheningan. Kamu keluarga Darto, kan? Dulu bapakmu juga keras kepala, nggak mau kasih tumbal, akhirnya dia sendiri yang diambil. Warga lain ikut menimpali. Kalau kutukan mau berhenti, mungkin kamu harus ikut caranya bapakmu. Arga berdiri. Saya bukan tumbal siapapun, katanya tegas. Tapi di balik suaranya, ada getar ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Ia keluar dari warung, berjalan cepat menuju jembatan. Udara di sana dingin sekali, seperti mengandung kabut yang hidup. Dari jauh, ia melihat Pak Karto berdiri di tengah jembatan, menatap ke air yang mengalir. Pak Karto, seru Arga sambil mendekat. Orang-orang mulai menuduh saya penyebab semua ini. Pak Karto tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap sungai di bawahnya dengan mata kosong. Dengar, Ga, katanya akhirnya. Airnya mulai berubah warna. Lihat baik-baik. Arga menunduk. Air yang biasanya bening kini tampak gelap dan berkilau merah samar. Di dasar sungai, ada bayangan yang bergerak. Bentuknya seperti tubuh manusia, tapi tidak utuh. Itu tanda, kata Pak Karto. Jembatan sudah memilih tumbal berikutnya. Arga menelan ludah. Siapa? Pak Karto menatapnya lama, lalu pelan-pelan menggeleng. Bukan siapa, tapi kau. Hening. Hanya suara air dan angin. Arga menatap wajah Pak Karto, mencari tanda bahwa itu hanya lelucon, tapi tatapan pria tua itu serius dan penuh duka. Kenapa saya? Suara Arga bergetar. Karena darahmu yang paling dekat dengan penjaga. Karena kau yang membuka kembali jalan antara dunia ini dan dia. Pak Karto menunjuk ke arah rumah Arga. Kau membuka kamar ayahmu, kan? Arga membeku. Bagaimana Bapak tahu? Pak Karto menatap lurus ke matanya. Begitu kau membuka ruangan itu, segelnya pecah. Kau memanggil jembatan untuk hidup kembali. Petir menyambar di kejauhan, diikuti suara gemuruh panjang. Arga berlari pulang dalam hujan deras yang tiba-tiba turun. Saat tiba di rumah, semua lampu sudah padam. Hanya cahaya petir yang sesekali menyinari ruangan. Ia menyalakan lilin dan mendapati pintu kamar ayahnya terbuka sedikit. Padahal tadi pagi sudah ia kunci. Perlahan, ia melangkah mendekat. Dari celah pintu terdengar suara samar, seperti seseorang berbisik. Bukan kau yang seharusnya, tapi kau yang dipanggil. Arga menendang pintu. Di dalam, tidak ada siapapun. Tapi di lantai, kotak kayu yang dulu ia buka kini terbuka lebar, dan isi di dalamnya berserakan. Foto, kain berdarah, rambut, semuanya kini basah seperti baru direndam air sungai. Dan di dinding, dengan tinta hitam yang entah dari mana, tertulis besar-besar. Satu darah satu hidup. Ketakutan berubah jadi kemarahan. Arga berlari ke rumah Pak Karto lagi, menerobos hujan. Tapi kali ini, rumah itu kosong. Lilin di dalam masih menyala, tapi Pak Karto tak ada. Di meja, ada buku catatan terbuka, dan di halamannya tertulis dengan tulisan tergesa. Jika jembatan sudah memilih, hanya dua pilihan, berikan diri, atau lihat yang lain diambil. Arga menjatuhkan buku itu. Ia sadar, kalau ia tak melakukan apapun, jembatan akan mencari korban baru. Dan saat ia menatap keluar jendela, seolah untuk mengonfirmasi pikirannya, suara jeritan perempuan terdengar dari arah sungai. Ia berlari lagi ke jembatan. Hujan makin deras. Angin berputar, air sungai bergolak. Seorang ibu berteriak histeris di tepi jalan, anak perempuannya hilang. Beberapa warga memegang obor, menyorot air, tapi tak satu pun melihat tubuh. Dan di tengah kekacauan itu, salah satu warga menunjuk ke jembatan. Lihat, ada seseorang di sana. Semua menoleh. Di tengah jembatan, tampak Pak Karto, berdiri diam, menatap ke arah sungai. Arga berlari ke sana. Pak, turun, jangan. Tapi pria tua itu menoleh, dan senyum aneh tersungging di wajahnya. Sudah terlalu lama aku menolak.
Ga, sekarang giliranku menebus. Sebelum Arga sempat menariknya, Pak Karto melangkah maju dan melompat ke sungai. Cahaya petir menyambar sesaat, dan air sungai memercik tinggi. Namun anehnya, setelah itu, sungai justru semakin tenang. Kabut perlahan menghilang. Suara jangkrik terdengar lagi. Semua warga terpaku. Arga berdiri diam, air hujan menetes dari rambutnya. Ia menatap air yang kini jernih, tapi entah kenapa, hatinya terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Beberapa warga mulai berbisik lega. Sudah selesai, jembatan sudah tenang. Namun Arga tahu, ada sesuatu yang salah. Ketika ia menatap tiang jembatan, ia melihat sesuatu bergerak di balik kayu. Sebuah tangan keriput muncul dari celahnya, mencengkeram papan keras-keras, lalu perlahan menarik diri ke dalam kembali. Dan di udara, samar-samar terdengar suara Pak Karto. Belum selesai, Ga, dia belum kenyang. Arga berlari pulang, panik. Tubuhnya gemetar hebat. Sesampainya di rumah, lilin-lilin padam satu persatu seperti ditiup angin tak terlihat. Lalu dari arah kamar ayahnya, terdengar suara langkah basah. Pelan. Teratur. Tap, tap, tap. Dan dari balik bayangan pintu, muncul sosok Pak Karto, tubuhnya basah kuyup, mata kosong, dan mulutnya bergerak tanpa suara. Namun di udara, terdengar jelas kata-katanya. Sekarang giliranmu, Ga. Malam itu, Arga tak bisa tidur. Tubuhnya gemetar, napasnya memburu. Ia menatap pintu kamar ayahnya yang kini tertutup rapat. Tapi dari balik celah bawah pintu, air menetes pelan, membentuk genangan kecil di lantai. Air itu berwarna merah. Ia mundur beberapa langkah, jantung berdegup keras. Ini nggak mungkin. Tapi saat ia berbalik hendak keluar rumah, semua pintu terkunci sendiri. Angin dingin berhembus dari arah kamar ayahnya, diikuti suara samar seperti dua orang berbisik cepat. Suara laki-laki dan perempuan, berulang-ulang. Janji, belum ditepati. Darah belum dibayar. Arga berlari ke dapur, meraih parang yang tergantung di dinding. Tapi tiba-tiba, suara langkah basah terdengar mendekat dari arah kamar itu. Tap, tap, tap. Lilin di meja padam satu persatu. Kini hanya ada satu cahaya tersisa, dari korek di tangan Arga. Cahaya itu menyorot sosok Pak Karto, berdiri di ujung ruang tamu, tubuhnya meneteskan air sungai, kulitnya pucat kebiruan. Pak, apa yang Bapak mau? Suara Arga bergetar. Pak Karto mengangkat tangannya pelan, menunjuk dada Arga. Dia belum kenyang, Ga. Kau darah terakhir yang dia minta. Tiba-tiba, dari balik tubuh Pak Karto, sesuatu merangkak keluar. Bayangan hitam, dengan tangan panjang dan wajah yang tak berbentuk. Matanya bersinar merah samar, dan dari mulutnya keluar suara mengerang seperti air mendidih. Satu janji, satu darah. Arga mundur, menabrak meja. Koreknya jatuh. Ruangan menjadi gelap total, hanya suara air dan langkah licin yang semakin dekat. Ia menjerit dan berlari keluar rumah. Pintu yang tadi terkunci kini terbuka lebar, seperti sengaja menuntunnya keluar. Ia terus berlari ke arah jembatan, di tengah hujan yang tiba-tiba turun deras. Di jembatan itu, semuanya terasa berbeda. Kabut tebal melayang rendah. Air sungai berputar deras, menciptakan pusaran besar di bawah. Di tengah jembatan, Arga melihat bayangan seseorang berdiri, ayahnya. Pak, suaranya hampir tak terdengar. Sosok itu menoleh perlahan. Wajahnya pucat, tapi matanya penuh kesedihan. Kenapa kau buka kamar itu? Ga? Kenapa kau panggil dia kembali? Air mata bercampur hujan menetes di wajah Arga. Aku cuma pengin tahu kenapa Bapak meninggal di sini. Semua orang nyalahin jembatan ini. Ayahnya mendekat, langkahnya menimbulkan cipratan air di papan kayu. Karena jembatan ini bukan cuma tempat, dia hidup dari janji manusia. Dan waktu itu, aku melanggar janji darahku. Janji darah? Sang ayah menunduk. Dulu, sebelum jembatan ini dibangun, orang-orang membuat perjanjian dengan penghuni sungai. Setiap tahun, satu nyawa harus diberikan, agar airnya tetap mengalir, agar desa tetap subur. Aku mencoba menghentikannya.
Tapi begitu aku menolak, makhluk itu mengambil ibumu. Arga menatap ayahnya, ngeri. Dan sekarang, dia menagih janji itu lagi. Kau adalah darah terakhir dari garis keluarga yang menolak perjanjian. Arga menjerit, jadi saya harus mati. Sang ayah tidak menjawab. Ia menatap ke arah sungai yang bergejolak. Tidak harus begitu, ada cara lain. Tapi kau harus berani menukar janji. Apa maksudnya? Berikan darahmu, bukan untuk mati, tapi untuk menyegel ulang perjanjiannya. Kau harus melakukan ritual air darah di jembatan ini. Kalau gagal, jembatan akan menuntut lebih dari 1 tumbal, seluruh desa. Arga menggigit bibir, tubuhnya gemetar antara takut dan marah. Kalau itu satu-satunya cara, aku akan lakukan. Sang ayah mengangguk pelan. Ia mengulurkan tangan, dan dari genggamannya muncul pisau kecil berkarat. Gunakan ini. Tapi ingat, begitu darahmu jatuh ke air, dia akan datang. Jangan biarkan dia menyentuhmu. Hujan semakin deras. Petir menyambar di langit. Arga berdiri di tengah jembatan, mengangkat pisau itu di atas kepala, lalu dengan tekad bulat menggores telapak tangannya sendiri. Darah menetes ke papan kayu, mengalir perlahan ke tepian jembatan dan jatuh ke air. Sekejap, air yang tadinya bergolak berhenti. Tapi hanya sesaat. Lalu dari dalam pusaran air, muncul tangan-tangan hitam yang menjulur ke atas, menarik sesuatu keluar dari sungai. Sosok besar dengan wajah tanpa mata, tubuh berlendir, dan mulut besar yang berbisik. Janji ditepati, tapi haus belum terhenti. Arga berteriak, aku beri darahku. Biarkan mereka hidup. Makhluk itu mengangkat kepalanya, seolah mendengarkan. Lalu ia mengulurkan tangan panjangnya, menyentuh dada Arga. Rasa dingin menusuk sampai ke tulang. Napas Arga tersengal, penglihatannya kabur. Tapi di detik terakhir sebelum kesadarannya hilang, sosok ayahnya berteriak keras. Segel dengan namamu, Ga, katakan, aku penjaga jembatan. Dengan sisa tenaga, Arga menjerit. Aku penjaga jembatan. Petir menyambar begitu keras, hingga kayu jembatan berguncang. Makhluk itu menjerit melengking dan tenggelam kembali ke dalam pusaran air, membawa kabut dan darah bersamanya. Semua jadi sunyi. Air sungai perlahan jernih. Hujan berhenti. Arga terjatuh, tubuhnya lemah. Tapi di wajahnya ada sedikit senyum lega. Sebelum pingsan, ia sempat mendengar suara ayahnya berbisik pelan. Sekarang jembatan punya penjaga baru. Pagi menjelang. Kabut masih menggantung di atas sungai. Warga desa berdatangan ke jembatan, melihat sisa kejadian semalam. Beberapa papan kayu gosong karena petir, sebagian lagi masih basah dengan noda merah samar. Namun anehnya, air sungai kini jernih seperti kaca, tenang tanpa arus aneh. Kayaknya sudah beres, ujar seorang warga pelan. Ya, kutukan jembatan itu akhirnya selesai, jawab yang lain. Tapi tidak ada yang melihat Arga. Rumahnya kosong. Pintu terbuka. Dan di meja kayu, hanya tersisa secari kertas yang basah oleh air hujan. Tulisan di atasnya hampir pudar, tapi masih bisa terbaca. Kalau aku tak kembali, jangan ganggu jembatan ini lagi. Dia sudah punya penjaga. Arga. 3 hari berlalu. Kehidupan desa kembali normal. Tidak ada yang hilang. Tidak ada suara aneh dari sungai. Namun malam keempat, sesuatu berubah. Hujan turun deras, seperti malam-malam sebelumnya. Seorang pemuda desa, Randy, nekat melintasi jembatan meski warga sudah memperingatkannya. Ia ingin membuktikan bahwa kutukan itu benar-benar berakhir. Dengan senter di tangan, ia melangkah di papan jembatan yang licin. Gak ada apa-apa, kan? Katanya sambil tertawa kecil. Air sungai bergolak sedikit, tapi ia tak peduli. Sampai akhirnya, senter di tangannya mati. Gelap total. Hanya suara air. Dan kemudian, suara langkah lain terdengar di belakangnya. Tap, tap, tap. Randy menoleh cepat. Tidak ada siapapun. Tapi saat ia menyorot ke arah depan, ada seseorang berdiri di tengah jembatan. Tubuhnya basah, bajunya koyak, wajahnya pucat tapi matanya bersinar keemasan samar. Randy mundur beberapa langkah.
Ah, Arga? Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya menatap, lalu berkata pelan dengan suara ganda, seperti dua dunia berbicara bersamaan. Jangan menyeberang malam-malam. Dia masih tidur. Randy terdiam. Dia siapa? Sosok Arga menatap ke sungai. Yang kau sebut kutukan, bukan makhluk jahat. Dia penjaga keseimbangan. Dan sekarang, aku bagian darinya. Petir menyambar, menerangi wajah Arga sepenuhnya. Dari dadanya terlihat garis luka panjang yang bersinar samar, seperti urat air mengalir di bawah kulitnya. Pergi, katanya lirih. Kalau tidak, kau akan ikut tenggelam bersamanya. Randy berlari ketakutan, meninggalkan jembatan. Begitu ia tiba di ujung jalan, ia menoleh sekali lagi. Sosok Arga sudah menghilang, hanya kabut yang berputar perlahan di tengah jembatan. Sejak malam itu, aturan baru tak tertulis muncul di desa. Tidak ada yang berani melintasi jembatan setelah matahari terbenam. Warga menaruh bunga di tepi sungai setiap bulan, sebagai bentuk penghormatan bagi penjaga baru. Namun kadang, saat hujan turun tengah malam, beberapa orang bersumpah mendengar suara langkah di jembatan. Kadang suara laki-laki memanggil pelan. Pulanglah, sebelum air menuntut lagi. Dan di air sungai, kalau diperhatikan baik-baik, ada bayangan dua sosok berdiri di bawah permukaan. Satu tua, satu muda, seperti Pak Karto dan Arga menjaga dari dalam. Lilin 2 beberapa bulan kemudian, seorang wartawan lokal datang ke desa itu. Ia mendengar cerita tentang jembatan yang meminta tumbal, dan ingin menulisnya. Warga menolak diwawancarai, tapi akhirnya seorang ibu tua memberikan satu nasihat. Kalau kau mau foto jembatan itu, jangan pas malam. Kalau nekat, kameramu bakal rusak, dan fotonya nggak akan sama seperti aslinya. Wartawan itu tertawa kecil, menganggapnya tahayul. Namun malamnya, ia tetap memotret jembatan itu dari jauh, tepat pukul 12 malam. Keesokan harinya, ia memeriksa hasilnya. Semua foto jernih, kecuali satu. Foto terakhir menampilkan jembatan kosong di bawah hujan, tapi di tengahnya tampak samar-samar seseorang berdiri, menatap ke arah kamera dengan mata menyala emas. Dan di tepi sungai, di papan tua, ada tulisan baru yang tidak pernah dibuat siapapun. Jembatan ini tak lagi meminta tumbal, tapi tetap haus akan janji. Hening. Angin berembus lembut melewati pepohonan. Sungai tetap mengalir, seolah tak terjadi apa-apa. Namun kadang, di malam hujan, kalau kau berdiri cukup lama di ujung jembatan itu, kau bisa mendengar bisikan samar. Satu darah, satu hidup, satu janji. Dan kalau kau menjawabnya, mungkin giliranmu yang akan diminta menjaga selanjutnya. Papan penanda tamat.